Oke, selamat datang kembali di tutorial kali ini. Kali ini kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Ya, jadi kali ini kita akan mencoba membahas rumus if atau kondisi ya. Jadi rumus if ini merupakan salah satu kelompok dari rumus logikal, yaitu untuk menentukan atau membandingkan beberapa kondisi. Rumus if ini juga biasa digunakan dalam mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba. Misalkan saya coba kasih contoh begini. Tetap jika untuk menggunakan rumus kita harus menulis dulu sama dengan di depannya. Lalu tuliskan if buka kurung. Jadi kita ingin mengetes ini, apakah angka 1 sama dengan nilai 1 dia benar atau tidak. Kita coba. 1 sama dengan 1. Jadi kondisi pertama, jika nilai benar, kita tulis di sini nanti hasilnya adalah benar. Yang kedua, jika kondisinya salah, maka nilainya yang keluar adalah salah. Ya, jadi ini tadi rumusnya ya. Di sini kelihatan if logical testnya yang dites logikalnya benar, maka nilainya benar. Kalau salah, dia nilainya salah. Jadi dari contoh ini, apakah benar nilai 1 sama dengan 1? Ya, hasilnya adalah benar. Kalau ini nanti saya rubah 1 sama dengan 2, yang keluar adalah salah. Jadi itu gambaran secara umum untuk penggunaan fungsi atau rumus if. Oke, di sini kita akan mencoba rumus if yang sederhana dulu, yaitu rumus if tunggal. Di sini saya sudah mempunyai data nilai dari beberapa siswa. Jadi ada keterangan di bawahnya, jika nilai di atas 50 dinyatakan lulus. Berarti jika nilai siswa 0 sampai 50 dia dinyatakan tidak lulus. Jika di atas dari 50 dia dinyatakan lulus. Langsung kita coba untuk nomor 1. Jadi rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita pilih sel yang akan kita tes logikanya, yaitu kalau dalam data ini dia berada dalam kolom total nilai di sel E5. Oke, klik di E5, lalu kita buat kriteria logical testnya, yaitu E5 lebih besar dari 50 sesuai dengan keterangan atau ketentuannya yang dinyatakan lulus atau tidak lulus. Apakah E5 lebih besar dari 50? Jika benar, langsung titik koma, dia dinyatakan lulus. Jadi untuk menulis karakter dia harus menggunakan tanda petik. Lalu jika logikanya salah, maka dia dinyatakan tidak lulus. Tutup petik dan tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini hasilnya adalah lulus. Kenapa lulus? Karena nilainya atau total nilainya adalah 67, di atas dari 50. Begitu juga yang nomor 2, kita coba. If kita klik di total nilai nomor 2, jika nilainya lebih besar dari 50, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, dia dinyatakan tidak lulus. Oke. Ya, dia tetap lulus. Jadi untuk semuanya yang ada di sini tinggal kita copy saja. Copy,
blok di bawah, lalu pilih ini, kita pilih yang formula. Jadi kalau formula ini kita mengcopy rumusnya. Ya, dari data di atas ini juga sudah tertulis rumusnya ya. Jadi data yang ada di atas ini semuanya ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang nomor 3 tidak lulus karena nilainya di bawah dari 50. Ini kalau dia dinyatakan lebih besar dari 50. Gimana kalau nilainya 50 pas? Kita coba lihat di sini. Karena di sini kita tambah 25. Dia dinyatakan tidak lulus karena tentuannya adalah lebih besar dari 50. Bagaimana jika ingin nilai 50 ini dinyatakan lulus? Berarti tinggal kita tambah di sini adalah lebih besar atau sama dengan 50 dinyatakan lulus. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ini salah satu fungsi penggunaan rumus if tunggal. Selanjutnya penggunaan fungsi if ada juga yang namanya if ganda. Maksud dari if ganda ini adalah dia mempunyai dua kriteria. Jadi apabila kriteria A dan B itu dinyatakan benar, maka kondisinya adalah A misalnya, atau salah kondisinya adalah B. Sebagai contoh, kita mempunyai data sama seperti tadi. Jadi data ini hanya beda di keterangan. Kalau yang tunggal tadi kita membandingkan dari total nilai. Jika dia di atas 50, maka dia dinyatakan lulus. Sekarang dengan rumus if ganda kita akan mencoba dari membandingkan nilai A dan nilai B. Jadi di keterangan ini, jika nilai A dan nilai B lebih besar dari 25, maka dia dinyatakan lulus. Artinya, jika salah satunya di bawah 25, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, langsung saja kita coba. Jadi, kita lanjut. Jika ingin menulis rumus, tetap kita harus menggunakan sama dengan, yaitu sama dengan if buka kurung nilai yang ada di kolom A atau nilai A itu kriterianya lebih besar dari 25. Jika benar, maka kriteria yang pertama sudah terpenuhi. Lalu kita membandingkan kriteria yang kedua, if nilai B lebih besar dari 25, nilai B lebih besar dari 25, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, dia dinyatakan tidak lulus. Oke, lalu kita titik koma lagi. Ini adalah kondisi yang pertama tadi. Jika dia nilainya di bawah 25, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, kita coba enter. Ya, jadi dia hasilnya adalah lulus. Kenapa dinyatakan lulus? Karena nilai A dan nilai B itu semuanya memenuhi kriteria, yaitu sama-sama di atas 25. Jika salah satunya di bawah 25, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, untuk rumus selanjutnya sama, tinggal kita copy paste saja. Ya, pilih yang formula. Ya, jadi di sini kelihatan mana yang lulus dan mana yang tidak lulus. Yang tidak lulus kita lihat, kita cek.
Di sini tidak lulus. Kenapa dia tidak lulus? Karena salah satu nilainya di bawah 25. Jadi dia dinyatakan tidak lulus. Yang paling bawah juga dia nilainya sama, ada 50 dan 25. Dia tetap dinyatakan tidak lulus karena nilainya adalah sama dengan 25. Sedangkan kriteria kita itu nilainya lebih besar dari 25. Jika kita tambahkan di sini sama dengan 25 dan di sini juga kita samakan dengan 25, maka dia pasti akan dinyatakan lulus. Jadi seperti itu untuk penggunaan if ganda. Untuk selanjutnya masih kita menggunakan rumus if ganda, tetapi ini adalah if ganda yang bagian kedua. Di sini perbedaannya kita ada menambah lagi satu kriteria. Seperti data yang ada sekarang, yaitu di sini ada tambah satu kolom. Ini keterangannya L atau P, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Kita coba anggap saja seperti itu. Jadi di keterangan ini, jika dia kriterianya L, itu dinyatakan lulus jika nilainya di atas atau sama dengan 80. Jika dia kriterianya P, maka nilai dianggap lulus jika nilainya di atas atau sama dengan 65. Oke, kalau begitu kita coba langsung di kolom keterangan untuk rumusnya. Yang pertama yaitu tetap sama dengan if. Sekarang yang akan kita tes logikanya adalah kriteria di kolom D atau kolom L atau P. Jika pada sel D5 ini ya, jika D5 dia sama dengan L karena dia huruf atau karakter, kita harus menggunakan tanda petik. Jika D5 sama dengan L, lanjut, maka if lagi ya, nilai yang ada di ini di total nilai ya, ini tidak kelihatan karena tertutup rumus. Yang ada di G5 itu lebih besar atau sama dengan 80. Jadi jelas ya, lebih besar atau sama dengan 80, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, dia dinyatakan tidak lulus. Oke, selanjutnya titik koma ini untuk membandingkan jika nilai D5 yang ada di sini bukan L, maka nilainya yang ada di total nilai tadi di G5 ini ya, G5 itu lebih besar atau sama dengan 65, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Ya, jadi ini perlu diperhatikan tanda tutup kurungnya. Jadi tutup kurung yang pertama ini adalah tutup kurung yang ini. Tutup kurung terakhir adalah tutup kurung yang awal tadi. Oke, di sini kita udah ada logikanya. Jika dia sama dengan L, seperti keterangan di bawah ini, maka dia dianggap lulus jika nilainya di atas atau sama dengan 80. Jika selain L, di bawah ini, maka nilainya adalah dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan 65.
Oke, kita langsung tekan enter. Nah, dia dinyatakan tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena dia kriterianya L, nilainya di bawah dari 80. Kita lihat nilai yang lain, tinggal kita copy. Kita copy, lalu kita blok yang kosong, kita pilih di sini yang formula. Ya. Jadi kita lihat yang lulus, dia kriterianya L, nilainya di atas 80. Dinyatakan lulus. Yang lainnya di bawah dari 80, dinyatakan tidak lulus. Sedangkan P, dia di atas 65, dinyatakan lulus. Dan di bawah 65, dinyatakan tidak lulus. Kita coba yang P, apakah dia kalau di bawah dari 80, dia tetap lulus. Kalau tidak lulus, maksud saya kalau lulus, maka kondisinya sudah benar. Kita coba, tandanya di sini adalah 30. Ya, dia tetap dinyatakan lulus. Berarti karena kondisinya P di atas 65, maka dia dinyatakan lulus. Ya, demikian pembahasan kita tentang rumus if kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua. Terima kasih.